Tapi ya Kita sorry. balikan aja uangnya. Jangan mas, tolong mas, saya minta tolong banget sama mas, tolong nikahkan saya mas, saya nggak mau Apa? kehilangan pacar saya karena hanya dia yang selalu ada buat saya. Aduh. Gimana ini? Bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya. Alhamdulillah ya. Ini teman-teman kita sengaja diundang ya. Beliau ini adalah pembeli terbanyak teman-teman ya dari bubuk Pamomong. Kita pun sempat kaget, ini orang kok sekaligus beli itu 50. Luar biasa. Luar biasa. Ini kita pun diundang ke sini dan akhirnya kita mau datang ya Om ya. Betul. Karena memang dia ini melakukan pembelian yang luar biasa. Dan yang saya salutkan ke beliau itu, buat apa itu beli banyak-banyak? Emang mungkin punya penyakit apa? Iya, jadi kan Pak, mungkin dijual lagi. enggak. Jadi selama ini kan memang saya punya penyakit. Selama ini sudah hampir 10 tahun Penyakit apa? ya, gatal-gatal di tubuh saya. Saya sudah melakukan berbagai pengobatan dari medis, dari orang-orang pintar juga. Saya nggak pernah sembuh. Tapi semenjak saya mengetahui obat dari Mas dan Omnya, alhamdulillah badan saya sudah mulai membaik dan sekarang alhamdulillah sudah Dia sudah putih. Iya. Penyakit kulit ya. sedikit ada. Iya, Penyakit jadi kulit 10 tahun. 10 tahun. Luar biasa. Enggak, ini bisanya beli banyak itu mau buat apa tadinya itu nyoba satu terus. Ya pertamanya kan ada yang ngasih tahu sama saya, terus saya coba-coba buka di channel YouTube-nya Mas, terus saya lihat, oh nah, saya tertarik, saya nyobain dari orang yang sudah pernah beli duluan, tetangga saya. Nah, saya nyobain sedikit karena dia itu juga membutuhkan, jadi saya pakai sedikit cuma di sini. Dalam waktu cuma 1 hari sudah langsung kering semuanya. Terus saya langsung beli langsung 50 biar saya bisa langsung semuanya. Jadi teman-teman, Mas Ayu bisa di zoom nih bekas lukanya ya. Bisa di zoom Mas Ayu. Juga nih. Iya. Ya, ini di bagian dada ini masih sisa-sisa sedikit Hitam ya. ya. Udah kering ya Om ya. Betul. Jadi tadinya itu satu badan full. Iya penuh. Pokoknya banyak banget, seluruh tubuh saya dipenuhi dengan gatal-gatal yang bernanah juga. Oh, berenang. Bisa sembuh ya. Alhamdulillah. Ya. Obat dari Mas. Saya nggak menyangka ya Om ya, Bu Pamomong bisa sehebat ini ya. Alhamdulillah Mister. Mungkin jodohnya Mister. Iya, Ya dia sembuh. ketemu jodoh dan menurut saya itu badannya udah bagus ya Om ya. Udah bagus, putih. Putih. Dan tinggal sedikit bintik-bintik ya. Iya, masih sisa bintik-bintik. Ini yang agak besar cuman ini doang 2. Oh, itu memang asli seperti itu Om. Asli ya. Asli. Karena itu Coba balik badan. Oh, ini masih ada bintik-bintik ya teman-teman ya. hitam. Ya. Tadinya katanya itu full satu badan ya. Bintik-bintiknya full. Dan sekarang tinggal ini. Tinggal bekasnya doang. Iya. Mungkin beberapa lama lagi mungkin udah sembuh sih. Iya. Ini kalau di zoom di kamera ini jelas banget nih bintik-bintiknya. Jelas ya. Oke, balik badan Mas. Terus undang kita ke sini nih, ada apa lagi? Iya, ada apa? Jadi sebenarnya saya ada keperluan atau saya mau minta tolong sama Mas sama Om. Kalau di sini sebenarnya saya kan punya pacar. Terus mana pacarnya? Jadi gimana ya, saya mau menjelaskannya. Jelaskan. Pacar saya ini sebenarnya bukan sebangsa kita. Maksudnya Maksudnya? bule apa gimana gitu?
enggak. Jadi dia itu berada di dunia lain. Oh. Berarti bukan manusia. Seperti itu. Kenapa nggak cari pacar yang di dunia nyata aja? Sedangkan badan kamu kan sekarang udah bagus, Iya. udah bersih sekarang, tanpa ada penyakit kulit lagi. Kan kamu bisa mencari yang manusia sekarang. Nggak bisa. Pokoknya saya sama pacar saya itu harus menikah. Saya nggak bisa dipisahkan. Nggak, kamu kenal pacar kamu itu di mana, sejak kapan, dan bagaimana? Jadi saya itu kenal sama pacar saya itu semenjak saya mulai mengalami gejala-gejala sakit itu. Nah, selama itu nggak ada satupun warga atau keluarga saya atau kerabat-kerabat yang lain yang membantu saya. Nah, ada salah satu yang mau mendekati saya dengan tulus, yaitu pacar saya. Dia yang selama ini mau merawat luka-luka saya, dia yang mau mensupport saya, pokoknya dia yang selalu ada buat saya selama ini. Oh, jadi pacar kamu itu sejak kamu pertama kali sakit, jadi dia itu ini ya Om ya, yang merawat. Tapi kalau dirawat oleh makhluk gaib nggak sembuh, kan aneh. Aneh. Jangan-jangan ini cuma akal-akalan makhluk gaib itu, Mister, penyakitnya. Iya, terus Bisa jadi. karena dari serbuk Pak Momong itu kan udah jelas Pak Momong bisa mengobati gatal. Yang kedua itu sudah full ruqyah. Nah, makanya Terus dia bisa sembuh. langsung bisa sembuh kan? Iya, tapi kok kamu itu bisa-bisanya ingin menikah? Apakah yang mengajak itu si wanitamu atau memang kamu sendiri yang mau? Ya, jadi memang pacar saya itu bilang sama saya, dia pengen ngajak nikah sama saya karena sudah beberapa tahun lah, sudah hampir 10 tahun kan, bahkan malah lebih saya berkenal sama dia. Jadi dia meminta kepastian sama saya, mau minta dinikahin. Nah, saya berpikir memang selama ini hanya dialah yang selalu ada di setiap saya, apapun keadaannya, pokoknya dia yang ada di hidup saya. Makanya saya mau menikahi dia. Astagfirullahaladzim. Tapi saya curiga gimana? Setelah kenal sama pacar kami itu kamu sakit kan? Jangan-jangan itu buatan dia Enggak. untuk mendekati kamu. Nah, kan pacar saya ini kan dia datang di saat saya sudah mulai merasakan gejala-gejala sakit itu. Ya makanya itu. Sudah timbul-timbul penyakit itu, kerabat, keluarga, dan tetangga saya itu nggak ada yang mau mendekat. Bahkan mereka seperti cici melihat saya, hanya pacar saya doang yang mau mendekati dan merawat saya dengan tulusnya dia. Enggak, itu dirawatnya gimana? Maksudnya diobati atau? Jadi kan selama ini kan saya sendiri, nggak ada yang deketin selama saya mulai sakit itu. Jadi dia memasakin air buat saya, buat ngompres-ngompresin badan saya yang penyakit banyak. Selama 10 tahun itu? Iya, dia yang mau mencucikan pakaian-pakaian saya agar pakaian saya selalu bisa ganti karena sudah terkena ini banyak nanah-nanah dari penyakit saya itu. Oh, terus ini maksudnya asap-asap kayak gini tujuannya buat apa? Terus ada kain juga kayak gitu? Jadi itu apa ya, sarana untuk memanggil pacar saya. Lah, berarti kalau dia mau merawat kamu harus kamu panggil dengan cara seperti ini? Sebenarnya awal-awalnya dia datang itu enggak seperti ini, karena dia kan datang sendiri ke saya. Terus selama sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun berjalan, pacar saya meminta kepada saya kalau mau saya ada datang gitu
harus sarananya seperti ini. Harus disiapkan asap. Asap sama kain putih untuk alasnya buat dia. Oh, jadi dia nanti muncul di kain putih. Oh. Kamu udah lama pacar kamu setelah kamu pakai pamomong itu, bau pamong, apa pacar kamu sering datang? Sebab Pasti datang kalau saya Mengundang. mengundang dia. jadi kalau nggak diundang nggak datang gitu. Sebenarnya dia mau datang, cuman karena ada kendala apa gitu dia itu. Karena bubuk pamomong jagat kan itu sudah di rupiah, makhluk halus nggak mau mendekati. Tapi kalau nggak mau mendekati, saya panggil dia tetap ada walaupun ada. Iya, tapi kan karena itu ada bakar apa itu kamu, makanya dia mau datang. Iya, meskipun mungkin kayak kita aja lah ya Om ya. Misalkan kita datang ke tempat di mana tempat itu ada lebahnya atau apa, pasti kita ogah. Iya. Jadi cara satu-satunya ya itu dibikin kayak ada sesuatu yang bisa memanggil kayak asap mungkin untuk Ya, melindungi betul. dia. Mungkin dia terlindungi dari asap ya. Ini asap apa kok baunya wangi? Ini cuma asap ini aja. Seperti apa mungkin gaharu ya, Mister ya? Iya, Baunya seperti kayak ini kan wangi kan? kayak bau gaharu ya Om ya. Betul sekali. Heeh. Apa mungkin ada kayu gaharu yang dibakar? Ya mungkin ini kan bakar ini. Mending kita langsung lihat-lihat lokasi Oke. aja. Ayo mas. Oh ini. Lah terus ini kenapa dilingkari pakai bubuk? Kayak buat apa gitu bubuknya buat dilingkari ini? Apa memang hanya untuk bagus-bagusan saja? Mungkin Karena saya pikir kan saya sembuh memakai obat itu, jadi saya taburin ini agar pacar saya mengetahui saya sudah sembuh memakai obat ini. Oh. Jadi ini kategori ubuh ya Om ya? betul. Om ada kayunya Om. Nah, itu dia yang membuat wangi Mister. Oh yang membuat wangi itu kayu ini Om. Ya mungkin itu kayu gaharu Mister. Jadi teman-teman, Mas Evi bisa dilihat ini ada kayunya Mas Evi. Oh iya, yang membuat wangi itu kayu. walaupun sampai di bawahnya itu kayu ya. Oh, tapi hangat banget Om. Hangat. Mungkin dengan harum-haruman ini pacar kamu akan datang mungkin seperti itu. Iya memang. Apakah harus dengan kayu gaharu? Iya. Jadi setiap saya mau memanggil dia, sarananya memang harus memakai kayu baru, terus saya dengan apa ini namanya Tubuh nyala ya. semacam buku, terus saya menyediakan tempat dia nanti datang menggunakan kain putih seperti yang ini. Oh, kalau tanpa kain putih gimana? Nggak bisa, dia nggak mau datang. Dia bilang itu saya sukanya pakai kain putih. Waktu pertama kali datang menemuimu dan merawatmu, apakah dia datang dengan cara membawa kain putih sendiri atau? Tidak, jadi dia berpakaian seperti apa orang-orang kejawen zaman dulu. Dia pakai kebaya, dia rambutnya panjang. Pokoknya dia nggak memakai kain putih. Dia itu meminta saya kalau memanggil dia pakai kain putih itu semenjak setelah sudah 3 tahun lah. Dia bilang kalau mau memanggil saya pakai sarananya ya kain putih, terus ada kayu gaharu ini buat dibakar. Seperti itu. Jadi kain putih ini saya beli di tempat penjual kain pasar. Oh gitu. Tapi logikanya aneh ya Om ya. Betul. Ini Pak Momo, oh ini ada Mister. Ya mas, jadi gimana ya, saya kan berterima kasih sudah
menggunakan produk dari Mas, alhamdulillah badan saya sudah mulai sembuh. Dan di sini saya mengundang kalian datang ke sini. Saya minta tolong sama kalian agar bisa menikahkan saya sama pacar saya. Pokoknya saya mau menikah sama pacar saya itu dengan cara apapun, dengan menggunakan agama apapun. Saya pokoknya mau menikah sama pacar saya. Oh. Tapi Saya minta tolong sama kalian. tapi ini ya, kita nggak pernah menikahkan manusia dengan makhluk lain ya. Betul betul. Ya pernah. Tolonglah saya, pasti saya rasa. Harus biasanya seperti itu. Ya pernah dulu kita, tapi kan bukan sama makhluk, tapi dengan jasad gitu. Iya. Susah ini kalau manusia. Bentar, kamu bilang kamu mau dinikahkan dengan cara apapun dan agama apapun kamu siap. Iya, saya siap. Pokoknya saya harus menikah sama pacar saya. Pokoknya saya nggak mau tahu pakai agama apapun itu, dengan cara apapun. Pokoknya saya harus menikah sama pacar saya, Mas. Tolong saya, tolong Mas. Aduh, ini gimana ya Om ya? Juga Mister, karena Ini melawan kodrat. iya, pertama sudah melawan kodrat, yang kedua itu dia mau dengan cara apapun, agama apapun. Iya, makanya dari itu. Ini kita harus mengambil langkah tegas ini kalau kayak gini. Ya, langkahnya itu harus tegas. Maaf, kita pulang aja ya. Tolong Mas, jangan Mas. Tolong Om, jangan. Tolong bantu saya. Saya tahu. Baik. Serba salah juga Mister. Satu, dia ini pembeli setia ya, yang luar biasa. Bukan masalah itu. Kalau masalah pembeli setia, Tapi ya kita soal- balikan aja uangnya. Jangan Mas. Tolong Mas. Saya minta tolong banget sama Mas. Tolong nikahkan saya Mas. Saya nggak mau apa? nggak mau kehilangan pacar saya, karena hanya dia yang selalu ada buat saya. Aduh. Gimana ini? Bingung Mister. Oke, keputusannya itu nanti. Tapi setelah saya melihat pacarmu. Tapi beneran saya bisa ditolong. Saya belum mengatakan iya, tapi saya berkata keputusannya nanti setelah saya melihat pacarmu. Seperti apa pacarmu sebenarnya? Apa saya harus memanggil pacar saya dulu? Iya, supaya saya itu bisa melihatnya. Dan bagaimana caranya? Ingat siapa? Iya, dan cara memanggilnya itu bagaimana? Itu kamu ngelihatnya itu pacar kamu itu cantik gitu apa gimana? Sebenarnya saya juga nggak merasa dia cantik, tapi kesetiaan dia yang saya harapkan selama ini. Kamu pernah melihat wajahnya? Ya, saya melihat, tapi hanya sebagian apa? Gak jelas karena tertutup rambut. Tiap merawat kamu tertutup rambut. Ya, Wah, Kamu itu nggak pernah curiga membuka atau membelai rambutnya? enggak. Saya nggak pernah. jangan-jangan nggak punya mata tuh kan? Iya. Ayo. Kamu gimana sih punya pacar kok nggak mau melihat wajahnya? Terus apa saja yang kamu lakukan dengan pacarmu itu? Gak mungkin 10 tahun hanya sekedar merawat tanpa ada hubungan badan mungkin ya Om ya? Betul, Tanpa ada ini. Dalam dunia nyata itu nggak mungkin. 10 tahun loh. Enggak, saya belum pernah melakukan apapun, karena kan memang dari badan saya itu penuh dengan penyakit. Jadi saya berpikir nggak mau menularkan penyakit ini sama pacar saya. Pacar kamu kan halus, nggak mungkin bisa tertular sama kamu. Tapi saya juga nggak mau, kalau belum menikah saya nggak mau melakukan hal yang aneh-aneh sama pacar saya, karena saya melihat dia itu sangat tulus sama saya, jadi saya nggak mau menyakitin dia. Kamu nggak mau melakukan hal yang aneh, tapi yang kamu lakukan ini hal yang aneh. Kamu mau menikah sama Tapi sangat ini, pokoknya udah
sudah inilah, pokoknya saya sudah mau menikah sama pacar saya nggak mau tahu, pokoknya saya sudah sangat cinta, saya sangat sayang sama pacar saya. Jadi apapun yang terjadi, risikonya kamu mau gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu setelah menikah terus kamu mati gimana? Ya rasa pacar saya nggak bakalan yang aneh-aneh sama saya. Ya saya. Belum tentu mas. Bisa jadi setelah kamu menikah, kamu dibawa ke alamnya. Dan otomatis kamu meninggal. Oke, daripada kita berdebat, sekarang kamu panggil pacar kamu. Caranya gimana saya pun nggak tahu cara memanggilnya, karena semua ini yang tahu pacar ini cuman kamu atau memang ini hanya hayalanmu saja. Ya. Saya akan panggil pacar saya. Ya, silahkan panggil pacar kamu. Caranya bagaimana? Oke, kita tunggu. Bisa melihat kemana-mana. Namanya juga makhluk halus mas. Jang. Kau ketemu wajahnya. Om, ambilin om, ambilin bau begitu om. Buruan om.